Shalom, selamat pagi rekan-rekan PKM Gereja Kibait dimanapun rekan-rekan berada. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya berharap semua rekan-rekan dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam Renungan Dafar Pagi. Saya mengajak rekan-rekan untuk membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Rekan-rekan PKM Gereja Kibait yang dikasihi Tuhan, mungkin rekan-rekan pernah mendengar pernyataan yang berbunyi, sukses ada di tanganmu sendiri, bukan di tangan orang lain. Pernyataan ini mungkin hendak mengingatkan bahwa tanggung jawab untuk berusaha dan berjuang itu ada pada diri kita, bukan pada diri orang lain. Tetapi ada satu fakta yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita lupakan, bahwa bukan seberapa besar usaha kita atau usaha yang kita lakukan yang paling menentukan masa depan kita, tetapi perkenanan Tuhan atas hidup kita itulah yang menentukan masa depan kita. Tentu rekan-rekan PKM masih ingat peristiwa Menara Babel, di mana manusia pada waktu itu berusaha, berjuang bersama-sama membangun sebuah kota dengan sebuah menara yang rencananya puncaknya sampai ke langit. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tidak berkenan akan mega proyek ini sehingga terhenti di tengah jalan. Peristiwa ini merupakan sebuah peringatan bagi kita bahwa Tuhanlah kausa prima, Tuhanlah penentu utama kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam semua perjuangan hidup kita, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita pada Tuhan. Dr. Bambang Nugroho Hadi MTH dalam bagian pengantar tulisannya Teologi dan Psikologi Budaya mengatakan, teknik-teknik pengembangan diri dalam berbagai macam pelatihan sangat marak pada dewasa ini. Tanpa disadari, psikologi modern telah mengambil posisi agama menjadi harapan baru bagi permasalahan-permasalahan manusia dan menempatkan dirinya sebagai agama baru bagi umat manusia. Umat Kristen perlu mewaspadai sifat penyembahan diri dan karakter narsistik dalam kebanyakan psikologi modern dan berbagai teknik pelatihan diri yang semakin menjamur. Rekan-rekan PKM Gereja Kibait, saya tidak anti terhadap psikologi. Jadi sekarang ini di dalam kekristenan sudah diterima integrasi psikologi dan teologi. Bahwa ada sumbangsi yang kita bisa lihat diberikan oleh psikologi, ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari psikologi ini. Tetapi kesombongan manusia yang hadir dalam spirit humanisme yang ada di balik psikologi humanistik itu yang harus ditolak. Paul C. Fitz, seorang profesor psikologi di New York University menulis, para psikolog humanistis berpandangan bahwa makna hidup dapat ditemukan di dunia ini dalam bentuk pengenalan diri dan proses-proses ekspresi diri yang psikologis. Makna hidup, ya. Padahal bagi kita orang percaya makna hidup itu kita temukan justru dalam hubungan kita dengan Tuhan di dalam terang Injil Kristus. Nah, pemahaman diri dan gaya hidup yang narsistik, demikian juga dengan optimisme yang didasarkan, dibangun dan diletakkan atas kemampuan diri sendiri, itu adalah sebuah spiritualitas zaman baru
Dan tentu saja hal ini bertentangan dengan Injil Kristus. Oleh karena itu, rekan-rekan PKM Gereja Kibait dimanapun berada, mari saling mengingatkan dalam persekutuan dan selalu mengingatkan diri sendiri bahwa dalam perjuangan hidup kita, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam perjuangan dalam bangku pendidikan, bahkan dalam semua yang kita kerjakan, segala yang kita lakukan, biarlah kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Ingat bahwa hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang akan diberkati. Sedangkan orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, menaruh harapannya pada manusia, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan, firman Tuhan katakan, terkutuklah. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, menjadi awasan dalam melangkah menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bahwa kita mau selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas rekan-rekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.